Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 79. Zidan dan Tiara masih belum percaya dengan ucapan dokter. "Dokter, jangan bercanda," ujar Tiara yang masih dalam posisi berbaring di tempat tidur rumah sakit. "Saya tidak bercanda, ini buktinya." Dokter menunjukkan sesuatu di layar USG. "Itu tahi lalat ya, Dok?" tanyanya heran. Karena di layar hanya terlihat seperti satu titik. Mendengar ucapan Tiara membuat dokter tersenyum. "Bukan, Bu. Mana mungkin lalat buang air besar di dalam rahim Ibu," sahut dokter dengan candanya. Tiara masih saja bengong dan melirik suaminya. "Kalau memang istri saya hamil, kenapa tidak ada mual seperti ibu hamil pada umumnya?" tanya Zidan penasaran. "Kemungkinan fisik ibu kuat, jadi tidak mengalami namanya mual dan pusing," jelas dokter. "Selamat, usia kandungan ibu telah masuk 8 minggu, ujar dokter sembari menuliskan resep untuk pasiennya. Tiara menangis jadi-jadinya, membuat dokter bingung. "Ibu kenapa?" tanya dokter. "Apa ibu tidak suka dengan kehamilan ini?" tanya dokter lagi. "Saya suka, Dok, ini tangis bahagia," sahutnya. Selesai melakukan pemeriksaan, Tiara dan Zidan kembali ke rumah. "Kamu itu harus bisa membedakan mana tangis bahagia dengan tangis kesedihan," ujar Zidan komplain. "Memangnya kenapa?" tanya Tiara lagi. "Ya aneh saja menangis bahagia sampai kencang seperti tadi. Dokter saja sampai heran mendengar tangisan kamu," sahut suaminya. "Ya sudah, besok-besok kalau mau menangis, aku beritahu dulu tangis apa yang akan aku keluarkan," ujarnya. Mobil telah sampai di kediaman mereka. Seperti biasa, Zidan meminta jatah ke istrinya. "Gak ada jatah lagi," sahut Tiara. "Loh, kenapa?" tanya Zidan heran. "Ya karena aku sudah hamil, kan kasihan kalau anak kita kena sundul kamu terus." "Anak kita kan masih kecil, jadi boleh ya," rayu Zidan. "Ya jangan, hamil muda itu dilarang melakukan hubungan badan. Maaf, aku ralat, diusahakan untuk tidak melakukan hubungan badan. Karena beresiko bisa jatuh kandunganku," jelas Tiara. "Tumben kamu pintar," celetuk suaminya. Tiara memandang suaminya. "Iya ya, kenapa aku bisa selancar ini menjelaskan ke kamu? Jangan-jangan karena anak kita makanya aku pintar," ujar Tiara sembari mengelus perutnya. Zidan memeluk dan mengecup perut istrinya. "Terima kasih nak, kehadiran kamu menambah kepintaran untuk mama kamu," ujar suaminya. "Ah, kamu," rengek Tiara manja. Di istana Basam, Abir menatap istrinya yang tidak bisa tidur. Beberapa kali Aneska membalikkan badannya ke kanan dan ke kiri, dan istrinya berkali-kali ke kamar mandi untuk buang air kecil. "Gak bisa tidur?" tanya Abian ketika melihat Aneska memiringkan tubuhnya di kasur. "Iya, bawaan hamil tua memang seperti ini, pipis terus," jelasnya sembari mengelus pipi suaminya. "Kamu tidur saja, besok kan kerja," ujar Aneska sembari mengelus pipi suaminya. Abian memejamkan matanya dan mulai tertidur. Tapi dia terbangun ketika mendengar suara teriakan. Abian membuka matanya dan mencari istrinya. Dia menemukan Aneska di kamar dengan bersimbah darah. "Sayang, apa yang terjadi?" tanya Abian panik. Aneska tidak bisa mengatakan apapun. Dia merasakan kesakitan yang teramat sangat. Abian langsung membopong istrinya keluar kamar. "Tolong!" teriak Abian berulang-ulang. Semua penghuni istana bangun. "Aneska!" Semua teriak melihat darah telah menetes ke lantai. "Bawa ke rumah sakit, kita Oma." Abian panik, dia tidak tahu harus melakukan apa sampai Oma menyuruhnya membawa ke rumah sakit. Semua keluarga ikut ke rumah sakit. Ibu Desi berada di mobil bersama Abian dan Aneska. "Abian, jangan kamu yang menyetir," ujar Nyonya Rona. Abian dalam keadaan panik dan akan membahayakan jika dia yang menyetir, itu pikir maminya. Abian pindah ke kursi sebelah dan Nyonya Rona yang mengambil alih kemudi. Ibu Desi duduk di belakang, terus menangis. Anaknya terlihat pucat. "Jangan tutup mata, nak," ujar Ibu Desi sembari menangis. "Sakit, Bu," sahut Aneska sembari menangis. "Sayang, kamu harus kuat," ujar Abian sembari mencoba menggapai tangan istrinya. Jok mobil telah dipenuhi darah Aneska. Darah segar telah mengalir deras dari rahimnya. "Sayang," ujar Abian membuat istrinya harus tetap sadar. Aneska merasa kepalanya pusing dan penglihatannya mulai mengabur. Dia tidak sadarkan diri. "Aneska!" teriak Abian dan Ibu Desi bersamaan. Nyonya Rona mengemudikan mobil dengan cukup kencang.
Karena kondisi tengah malam, mobil dapat lancar sampai di rumah sakit. Abian membopong tubuh istrinya ke IGD. Pihak rumah sakit langsung memberikan pertolongan pertama. Pasien kekurangan banyak darah dan harus transfusi, ujar dokter IGD. Lakukan yang terbaik untuk anak dan istri saya, ujar Abian yang masih menangis. Dokter dan perawat beserta pihak lab mengecek golongan darah Aneska. Setelah mengetahui golongan darah pasiennya, perawat langsung menghubungi bagian pendonor darah untuk mengecek stok darah. Maaf Pak, stok golongan darah A habis, ujar dokter. Apa? Teriak Abian semakin panik. Ambil saja darah saya, timpal Ibu Desi. Ibu Desi dibawa ke lab untuk melakukan pemeriksaan, dan tidak berapa lama wanita parubaya itu kembali ke ruang IGD. Kenapa Bu? Tanya Abian. Golongan darah sama, tapi tekanan darah Ibu tinggi, jadi terlalu berbahaya jika mendonorkan darah, timpal perawat. Jadi bagaimana dengan istriku? Teriak Abian marah. Ada tangan yang memegang bahu Abian. Dia membalikkan badannya melihat ada maminya di belakangnya. Kalau kamu mengizinkan, Mami bisa mendonorkan darah untuk Aneska, ujar maminya. Abian tidak mempunyai pilihan lain, darahnya tidak cocok dengan istrinya. Mau tidak mau dia menyetujui ide maminya demi menyelamatkan nyawa anak dan istrinya. Nyonya Rona pergi ke lab dan kondisinya dalam keadaan bagus, dan mulai melakukan transfusi darah. Pak, kondisi ibu dan bayinya mulai kritis. Jadi kita harus melakukan operasi, ujar dokter. Silakan dok, selamatkan kedua orang yang sangat saya sayangi, sahut Abian. Tubuh Aneska diletakkan di atas tempat tidur dan didorong ke ruang operasi. Dan di sana ada Dimas. Aneska? Gumam Dimas sembari melihat kondisi Aneska yang kritis. Dokter kandungan masuk ke dalam ruang operasi. Mereka mulai melakukan operasi. Abian dan keluarganya menunggu di depan ruang operasi. Ibu Desi terus memanjatkan doa untuk anaknya. Abian pergi ke musola, merendahkan dirinya di hadapan Sang Kuasa, mulai memanjatkan doa. Ya Allah, aku manusia yang hina dan pendosa. Tidak ada yang lebih mulia selain Engkau ya Rob. Aku memohon kepadamu, selamatkan anak dan istriku. Hanya Engkau ya Rob yang bisa menyelamatkan istri dan anakku. Abian berdoa dengan linangan air mata, memohon ridho dari Sang Ilahi. Di dalam ruang operasi, dokter berjuang menyelamatkan Aneska dan anaknya. Bayi dengan cepat dikeluarkan dari dalam perut. Tidak ada tangisan yang keluar dari mulut bayi kecil itu. Dimas dan temannya mulai melakukan segala cara agar bayi itu menangis. Dok, bayinya tidak bernapas, ujar Dimas cemas. Lakukan sesuatu, sahut dokter yang masih fokus dengan Aneska. Dimas dan temannya sudah melakukan segala cara, tapi bayi Aneska tidak menangis dan tidak bernyawa. Dok, bayinya tidak bernafas, ujar Dimas sedih. Saya akan mengabari pihak keluarga, sahut dokter yang telah selesai mengoperasi Aneska. Pintu ruang operasi terbuka. Semua keluarga mendekati dokter. Hanya Nyonya Rona yang tidak ada di situ. Wanita parubaya itu sedang dalam pemulihan dari mendonorkan darah. Bagaimana kondisi anak dan istri saya? Tanya Abian. Dokter menundukkan kepalanya sembari menggeleng. Tidak, Ibu Desi teriak. Apa maksudnya dok? Tanya Abian. Istri bapak dapat diselamatkan dari masa kritis, tapi mohon maaf bayinya tidak selamat. Jelas dokter. Tidak, Abian teriak sekencang mungkin. Keluarga Basa menangis jadi-jadinya. Dok, katakan kalau semua ini salah, teriak Abian menangis. Dokter masih tetap menggelengkan kepalanya. Biarkan saya masuk. Abian mendobrak pintu ruang operasi. Dia melihat istrinya yang terbaring dan anaknya dalam gendongan Dimas. Anakku, gumam Abian. Dimas meletakkan bayi yang tidak bernyawa itu ke tangan Abian. Bangun nak, gumam Abian sembari menangis dan menciumi anaknya. Aneska dibius dari panggul sampai ke kaki. Sayup-sayup dia mendengar suara suaminya. Dengan kepala pusing dan pandangan kabur, Aneska memanggil suami dan anaknya. Sayang, gumam Aneska. Abian menoleh ke istrinya dengan membawa malaikat kecilnya. Mana anak kita? Tanya Aneska masih dengan penglihatan kabur. Abian tidak tega mengatakan ke istrinya tentang kondisi anaknya yang sudah tidak bernyawa. Dia hanya meletakkan bayi tidak bernyawa itu di dada istrinya. Dengan penglihatan kabur, Aneska mendekap bayi mungilnya. Sayang mama, gumamnya pelan dan mengelus punggung anaknya. Aneska mulai curiga. Kenapa anak kita tidak menangis? Tanyanya. Abian tidak tahu cara menyampaikan ke istrinya. Dia hanya bisa menangis sembari mengecup dahi istrinya. Apa yang terjadi? Tanya Aneska bingung. Dengan penuh penyesalan, kami ingin menyampaikan bayi ibu tidak selamat, ujar dokter. Tidak, semua bohong, teriak Aneska. Bangun nak, mama di sini. Jangan pergi nak.
Mama inginkan kamu. Mama akan menyayangi kamu dengan penuh kasih. Gumam Aneska menangis dan memeluk erat tubuh mungil itu. Dan tanpa disadari semuanya, terdengar suara tangisan bayi cukup kencang. Dokter dan yang lainnya kaget, begitupun Aneska dan Abian tercengang ketika mendengar anaknya menangis di dalam pelukan. Dokter dan perawat langsung mengambil bayi mungil itu dan melakukan pemeriksaan. Selamat, anak bapak dan ibu dapat melewati ini semua. Sebenarnya mustahil dalam beberapa menit tidak bernyawa dapat bernafas lagi. Mungkin ini yang dinamakan kekuatan doa dari orang-orang terkasih, ujar dokter. Terima kasih juga dok, saut Abian. Untuk sementara, bayi akan kami masukkan ke ruang NICU, ujar dokter. Abian mencium istrinya yang masih saja menangis. Keduanya terus mengucapkan syukur kepada Yang Maha Kuasa. Ketika melihat bayi keluar dari ruang operasi dalam keadaan menangis, keluarga Basam bingung. Karena awalnya mereka tahu bayi Aneska telah meninggal. Tapi hari ini keajaiban datang. Tubuh Aneska masih dibersihkan dari sisa-sisa darah pada saat pendarahan tadi. Perawat wanita yang ditugaskan untuk membersihkan Aneska dan perawat pria diizinkan untuk meninggalkan ruang operasi. Nama anak kita Bara Akana Basam, yang artinya pemimpin yang berani dari keluarga Basam, ujar suaminya. Abian menyematkan nama itu sesuai keberanian anaknya ketika melewati masa kritis. Nama hanya sebuah panggilan, tapi tanpa nama seseorang tidak akan diingat. Orang tua akan memberikan nama yang baik untuk anaknya, karena dari nama akan menjadi awal doa untuk anaknya. Bersambung.